Haleluya, salam sejahtera buat kita semua. Pandemi COVID-19 ini memiliki dampak di berbagai sektor, termasuk berdampak pada tata cara beribadah di gereja, di mana gereja yang menyelenggarakan ibadah harus memiliki fasilitas tempat untuk cuci tangan dan sabun, atau menyediakan hand sanitizer. Lalu, tempat duduknya juga diatur jaraknya, sehingga itu bisa mengurangi kapasitas yang ada. Untuk anak-anak sekolah minggu bahkan masih belum boleh beribadah. Di beberapa gereja, bahkan ada yang belum bisa menyelenggarakan ibadah secara komunal, tetapi dilakukan secara live streaming ibadahnya. Nah, bagi orang milenial atau bagi yang sudah mengerti tentang internet, tentu hal ini bisa mengikuti atau tidak menjadi masalah. Tetapi bagi kaum lansia dan orang yang bukan zaman now atau zaman dulu, atau yang daerahnya sulit dijangkau oleh jaringan internet, maka hal ini tentu saja bisa menjadi kendala. Oleh karena itu, di masa pandemi COVID-19 ini, ada beberapa orang, atau bahkan mungkin ada banyak orang, mengalami kekeringan dan kehausan rohaninya. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi yang seperti ini, orang sangat membutuhkan air hidup yang mampu memberikan kelegaan buat rohani mereka atau rohani kita semua. Seperti yang ditulis di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Itu berbunyi demikian. Ayat yang ke-13. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi." Lalu ayat yang ke-14 berbunyi demikian. "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya itu akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Sejenak kita melihat latar belakang dari ayat ini, atau dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 13 dan ayat 14. Di situ dikisahkan bahwa pada suatu waktu Yesus sedang berjalan melintasi daerah Samaria dan sampai di suatu kota yang bernama Syikar. Nah, di situ terdapat sumber air atau yang dikenal dengan nama sumber Yakub, sumber air tersebut. Lalu Yesus berhenti dan duduk di pinggir sumur Yakub tersebut karena sangat letih oleh perjalanan jauh, mungkin kelelahan, kecapean. Tuhan Yesus ini akhirnya berhenti beristirahat sebentar. Nah, pada saat Tuhan Yesus beristirahat ini terjadi kira-kira pukul 12, tengah hari lah, katakanlah begitu. Setelah itu datanglah seorang perempuan Samaria yang ingin mengambil air. Nah, tentu saja pakai timba menimba air. Melihat ada perempuan Samaria di dekatnya, maka Yesus meminta air
kepada perempuan tersebut karena Yesus sangat kelelahan, keletihan. Sehingga terjadilah percakapan antara Tuhan Yesus dan perempuan Samaria tersebut. Nah, mendengar permintaan dari Tuhan Yesus tersebut, tentu saja hal ini mengejutkan perempuan Samaria tersebut. Biasanya tak lazim bagi seorang pria, apalagi pria terhormat seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kan labelnya sudah seperti seorang guru atau rabi disebut pada zaman tersebut. Itu berbicara dengan seorang perempuan di tempat seperti itu. Namun apa yang menjadi reaksi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak menghiraukan semuanya. Tetapi Tuhan Yesus malah menawarkan air hidup yang merupakan karunia Allah. Dan itu artinya lebih berarti daripada air sumur di sini yang sehari-hari diminum oleh perempuan Samaria itu. Nah, tujuan Yesus di sini apa? Ternyata Tuhan Yesus itu ingin perempuan itu menyadari adanya kebutuhan rohani yang juga harus dipenuhi selain kebutuhan jasmani tentu saja. Dan kebutuhan itu hanya bisa didapatkan atau hanya bisa dipuaskan oleh Allah atau Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti halnya perempuan Samaria itu, kita sebagai orang-orang yang hidup di zaman modern ini pun memiliki banyak dahaga hidup yang bisa atau yang coba kita atasi dengan berbagai cara untuk memuaskan. Tetapi dahaga atau kehausan rohani kita itu ibaratnya air minum yang hanya bisa melegakan kehausan atau dahaga kita untuk sementara waktu. Nah, karena apa? Karena air minum itu harus diminum secara terus-menerus. Tentu saja pada saat kita merasa haus. Nah, tetapi di sini air hidup yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus itu bisa melegakan kehausan jiwa kita, tidak hanya untuk sementara, melainkan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Tawaran Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria ini juga berlaku kepada kita semua, orang-orang percaya yang hidup pada zaman sekarang ini. Dan tawaran Tuhan Yesus itu adalah tawaran kasih Allah kepada semua orang, tanpa membedakan suku, tanpa membedakan gender, dan juga tanpa membedakan status atau strata sosial. Tidak hanya di situ saja, Tuhan Yesus dan firman-Nya tentu saja itu adalah air hidup yang sejati. Ketika air hidup itu mengalir dan memenuhi hati kita, maka kita akan mengalami kesegaran, kita akan mengalami kelegaan, serta kita juga akan mengalami kepuasan sejati. Bahkan tidak sampai di situ saja, hati kita pun akan dibersihkannya dari segala bentuk kecemaran dunia ini. Tuhan Yesus
dan firman-Nya adalah air hidup sejati yang sekali diminum bisa menyegarkan rohani kita, bisa melegakan jiwa kita, dan akan menjadi mata air yang terus-menerus memancar di kedalaman hati kita untuk selama-lamanya. Serta Tuhan Yesus juga sanggup mengubah dan memulihkan keadaan kita. Mungkin keadaan kita sedang kesulitan ekonomi, perekonomian akibat pandemi. Itu akan dipulihkan oleh Tuhan Yesus apabila kita benar-benar menuruti kehendak Tuhan, taat seturut dengan firman Tuhan di masa pandemi COVID-19. Karena apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita tetap sandarkan, mari kita tetap teguh di dalam Tuhan. Iman kita tidak goyah sedikit pun. Iman kita tetap kuat, tetap kokoh di dalam Tuhan. Saya yakin, saya percaya Tuhan pasti memulihkan keadaan kita. Amin.